Bab 72. Maafkan aku. Begitu Jamal meninggalkan kediaman Haris, dia menerima pemberitahuan mendesak dari dokter. Kondisi putrinya memburuk. Bahkan dengan perawatan medis tercanggih, dia hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 hari. Ini membuat pasangan itu menaruh semua harapan mereka pada Agam. Gatot, Zara dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka melihat Jamal. Zara sangat bersemangat. Kalau bukan karena istri Jamal, dia sudah memeluk Jamal. Menjadi kekasih atau bahkan teman Jamal adalah hal yang menjanjikan. Pak Jamal, kata Gatot segera menyapanya. Grup investasi abadi bernilai puluhan triliun rupiah. Jamal luar biasa, kaya akan sumber daya dan ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi grup investasi abadi. Kata-katanya bisa menentukan kehidupan sekelompok orang. Jadi mereka harus menyanjung dia. Tapi Gatot juga merasa bingung. Kota Primadona adalah kota tingkat kedua dan cabangnya tidak besar. Bagaimana mungkin Jamal dan istrinya memiliki waktu luang untuk datang ke tempat kecil ini? Seorang pemegang saham utama di belakang Jamal berjalan dan menarik Gatot pergi. Pak Jamal kemari untuk sesuatu yang sangat penting. Minggir. Gatot buru-buru berkata. Pak Jamal, jangan pergi ke sana dulu. Ada seorang pria gila menerobos masuk ke sini. Dia tidak hanya melukai satpam tetapi juga melumpuhkan seorang manajer cabang. Setelah itu, Gatot menunjuk Gilang yang lumpuh di sudut. Ketika Gilang mendengar nama Jamal, matanya berbinar. Gilang bersikeras menahan rasa sakit dan menopang dirinya. Pak Jamal, aku Gilang, manajer cabang kota Primadona. Pasangan berzina ini sudah keterlaluan. Pertama, mereka gagal merayuku dengan janji. Kemudian mengancamku untuk menjual perusahaan 100 miliar kepadanya seharga 10 miliar. Demi melindungi kepentingan perusahaan, aku menolak mentah-mentah dan terluka parah olehnya. Untungnya, perusahaan berhasil diselamatkan. Gilang berhasil meninggikan dirinya hanya dalam beberapa kata. Dia pun hampir mempercayai kebohongannya sendiri. Setelah kejadian ini, Pak Jamal pasti akan menghargai kerja keras yang dia lakukan. Dia pasti akan dipromosikan dan diberi kenaikan gaji. Mungkin dia bisa dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi dan menjadi manajer umum. Pak Jamal, kamu tidak tahu betapa berbahayanya situasi barusan. Pria gila ini tidak hanya memukuli Pak Gilang tapi juga mempermalukanku. Untungnya, kamu dan Pak Gatot datang. Jika tidak, kepolosannya akan benar-benar hancur. Zara menarik pakaiannya terlebih dahulu, memperlihatkan bahunya yang cantik dan kulit putihnya. Tubuhnya setengah tertutup, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keluhan. Suasana hati Citra hancur. Jamal adalah pewaris grup investasi abadi. Walaupun keluarga Bastara membantunya, itu juga tidak berguna. Habislah mereka. Mulut Jamal menganga dan matanya dipenuhi ketakutan. Ketika mereka melihat perubahan ekspresi Jamal, mereka pikir mereka salah lihat. Dia adalah Jamal dari wilayah timur. Apakah dia benar-benar takut pada menantu yang tinggal di rumah mertuanya? Segera di depan semua orang, dia sangat impulsif sehingga dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar. Pak Agam, aku tidak mendisiplinkan bawahan aku dengan benar. Tolong maafkan aku. Semua orang terdiam, bahkan waktu pun membeku. Ekspresi semua orang penuh dengan ketakutan. Gatot berdiri di sana dengan bingung, bahkan tidak mengedipkan matanya. Mata Gilang melebar seperti piring dan dia ternganga. Tubuh Zara gemetar tak terkendali. Pemilik grup investasi abadi membungkuk dan meminta maaf pada Agam. Beberapa orang mengira mereka bermimpi dan langsung menampar diri mereka sendiri, hanya untuk membuktikan kalau semuanya nyata. Pak Jamal, aku tidak menyangka pertemuan kedua kita akan sangat tidak menyenangkan. Ucap Agam dengan tenang. Jamal gemetar hebat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tolong beri aku waktu 3 menit. Aku akan menyelesaikannya sampai aku puas. Putrinya dalam bahaya dan Agam adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Jamal ingin berteman dengan Agam dengan cara apapun. Adapun mereka yang menyinggung Agam, dia tidak peduli kalau mereka menderita. Kamu, kemarilah. Ucap Jamal sembari menunjuk Gatot. Kaki Gatot yang menjulang tinggi gemetar dan dia memaksakan diri untuk berjalan mendekat. Kamu bilang Pak Agam gila. Pak Jamal, ini semua salah paham. Plak. Sebelum Gatot bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Gatot menutupi wajahnya dan berkata, Pak Jamal, aku tidak tahu pria ini adalah temanmu. Tolong berbelas kasihan dan ampuni aku kali ini. Dia hampir menangis. Mempermalukan Pak Agam sudah menjadi kejahatan yang membuatmu layak untuk mati. Kamu tidak hanya tidak tahu kesalahanmu, tetapi kamu juga meminta aku untuk mengampunimu.
Semakin lama kamu semakin sombong dan bodoh. Mulai sekarang, kamu akan dicopot dari posisimu sebagai manajer umum dan bonusmu untuk paruh pertama tahun ini akan dibatalkan. Kamu akan dikeluarkan dari grup investasi abadi secara permanen. Boom! Seperti tersambar petir, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan posisi manajer umum. Tetapi dalam sekejap mata semuanya sia-sia. Yang lebih tragis adalah dia dipecat oleh Jamal sendiri. Tak seorang pun di seluruh wilayah timur akan berani mempekerjakannya sekarang. Dia juga memiliki banyak pinjaman hipotek, pinjaman mobil dan pinjaman keuangan. Kalau dia tidak bisa membayar pinjaman, dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia akan menjadi miskin dan hidup di jalanan. Setelah berurusan dengan Gatot, Jamal berbalik untuk melihat Gilang. Dua pengawal datang dan menyeretnya ke depan Jamal. Dia berkata dengan dingin, "Katakan padaku, bagaimana kamu menyinggung Pak Agam?" Gilang sangat takut sehingga dia menggigil dan menciutkan kepalanya ketakutan. "Pak Jamal, dia dan wanitanya ingin membeli perusahaan kita dengan harga murah. Aku melakukan ini untuk keuntungan perusahaan." Plak! Tanpa bantuan Jamal, kedua pengawal itu masing-masing mengayunkan tinju ke arah Gilang dan mendaratkan pukulan tepat di hidungnya. "Aku tidak ingin mendengar omong kosong. Aku melihat kalau istri Pak Agam cantik dan memiliki niat jahat untuk sesaat. Pak Agam melindungi istrinya, jadi dia memukuliku sampai seperti ini." Gilang tidak berani berbohong lagi, menutup wajahnya dan menangis. Setelah mendengarnya, "Aku melihat kalau istri Pak Agam cantik dan memiliki niat jahat untuk sesaat. Pak Agam melindungi istrinya, jadi dia memukuliku sampai seperti ini." Gilang tidak berani berbohong lagi, menutup wajahnya dan menangis. Setelah mendengarnya, tangannya gemetar. Pikirannya terbagi antara takut dan benci. Meskipun penjelasan Gilang sederhana, pada kenyataannya, dia pasti mengatakan sesuatu yang sangat berlebihan. Itulah sebabnya dia dipukuli sampai seperti ini. Tentu saja, mungkin dia memang pantas mati. Jamal merasa takut untuk sesaat. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, dengan kemampuan Agam saat ini dan kekuatan keluarga Baskara dan Haris, bahkan grup investasi abadi tidak bisa menanggung balasan atas dendamnya. Memikirkan hal ini, Jamal tidak menunjukkan belas kasihan dan melambaikan tangannya. "Bunuh dia." "Baik." Kedua pengawal itu menyeret Gilang ke samping. Mereka mengeluarkan pisau saku dan melakukan operasi pada Gilang dari ujung kepala sampai ujung kaki, memotong semua otot, tangan dan kakinya, serta menusuk selangkangannya. Dengan jeritan yang menyayat hati, dia pingsan kesakitan dan berkedut. Jamal menunjuk Sarah dan berkata dengan pelan, "Kamu seorang wanita. Katakan padaku, jangan memaksaku untuk melakukannya." Dengan suara gedebuk yang keras, Sarah berlutut dan memohon dengan putus asa. "Pak Jamal, aku tidak bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan aku. Orang lain memerintahkanku untuk melakukan ini." Gatot dan Gilang, keduanya adalah karyawan berpangkat tinggi saja dipukul habis-habisan. Apalagi sekretaris kecil seperti dirinya. Tapi dia benar-benar tidak tahu mengapa pecundang yang tidak berguna bisa naik ke puncak dan menjadi seseorang yang layak mendapatkan rasa hormat sebesar ini. "Aku menerima telepon dari Irma Pambudi. Dia memberiku 1 miliar rupiah atas nama keluarga Pambudi dan memintaku untuk menolak membantu Citra. Dia juga memintaku untuk menemukan seseorang untuk menghancurkan Citra dan memberiku 1 miliar lagi setelah menyelesaikannya." Dia melanjutkan, "Aku hanya memikirkan Pak Gilang." Tidak, Gilang. Dia adalah pria bejat. Melihat foto Citra, dia memintaku untuk memanggilnya. Sebagai hadiah, dia memberiku rumah 2 kamar tidur di pusat kota. Setelah mengatakan itu, Zara menangis kepada Citra. "Kamu tahu keluargaku miskin dan aku punya seorang adik laki-laki yang masih sekolah. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Kamu adalah teman baikku. Tolong bantu aku dan biarkan aku pergi." Wajah Citra menjadi pucat. Dia tidak menyangka Zara akan mengkhianatinya dengan mudah meskipun mereka bersahabat. Terlebih lagi, dia tidak menyangka sepupunya dan keluarganya akan menggunakan cara kotor dan tercela untuk menghancurkannya. Apakah mereka manusia? Irma Pambudi? Apa dia dari keluarga Pambudi? Gumam Agam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sepertinya dia terlalu berbaik hati. Melihat Agam dan Citra diam, Sarah sangat ketakutan. "Hanya itu yang aku tahu. Maafkan aku. Aku bersumpah kalau aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi." "Kamu tidak akan muncul lagi." Tanpa menyembunyikan niat membunuhnya, Agam bertanya pada Jamal, "Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" "Aku mengerti.
Orang seperti ini pantas mati. Jamal melambaikan tangannya dan para pengawalnya diam-diam mencekik Sarah sampai dia tidak bisa bersuara. Kemudian, menyeretnya ke dalam lift. Pintu lift perlahan tertutup, Sarah mengulurkan kakinya di luar dan berhenti berjuang. Agam dan Citra diatur untuk beristirahat di ruang VIP. Setelah Pak Jamal dan istrinya selesai menangani beberapa hal sepele, mereka masuk. Pak Agam, aku benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi siang ini. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Kata pasangan itu meminta maaf. Citra sangat takut sehingga dia buru-buru berdiri. Jamal yang terkenal dari grup investasi abadi dan istrinya berada tepat di depannya. Bahkan mereka meminta maaf padanya. Ini luar biasa. Citra sedikit malu dan gugup dan menatap Agam di sebelahnya untuk meminta bantuan. Pak Jamal, kuharap kamu bisa melakukan tugasmu dengan baik. Jangan sampai perjalanan kita sia-sia. Ucap Agam. Citra melirik Agam. Apakah ini nada yang tepat untuk berbicara pada pemilik grup investasi abadi? Aku sudah mengatur untuk menyerahkan perusahaan internet Kindo kepada istrimu. Sebagai kompensasi atas insiden ini, kami akan mengembalikan uang 10 miliarnya dan membatalkan dividen tahunan sebesar 20 miliar rupiah. Kalau dibutuhkan, kami akan mengirimkan personel senior untuk membantu perusahaan itu agar terdaftar di luar negeri. Citra tercengang. Dia bahkan curiga kalau dia sedang bermimpi. Dia bisa mendapatkan perusahaan yang terdaftar tanpa membayar sepeser pun. Bab 73. Mendapat uang miliaran. Jamal mengatur agar seseorang membawa Citra ke ruang tamu sebelah untuk menandatangani kontrak. Hanya tersisa 3 orang di ruang VIP. Jamal meraih tangan Agam dan berkata, Pak Agam, putriku sedang sekarat. Bahkan dokter terbaik pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu adalah satu-satunya harapan kami. Tolong selamatkan putriku. Dengan air mata mengalir Sarah berkata, selama kamu bisa menyelamatkan Sekar, kami akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Sebagai masyarakat elite, Pak Jamal dan istrinya bersedia merendahkan diri demi putri mereka, yang benar-benar membuat Agam terharu. Kalian berdua, belum terlambat untuk berterima kasih padaku setelah semuanya selesai. Terima kasih, Pak Agam. Pak Jamal dan istrinya berterima kasih dan menyetujuinya. Selama bertahun-tahun, mereka sudah berkonsultasi dengan semua dokter terkenal di dunia. Mereka semua sombong dan bangga. Jarang sekali ada seorang dokter yang ramah seperti Agam dan memperlakukan orang lain seperti keluarganya. Pak Agam, apakah kamu membutuhkan kami untuk menyiapkan jarum perak untukmu atau kamu punya sendiri? Jarum perak? Terlalu merepotkan. Jamal dan istrinya sakit parah. Tetapi mereka stabil dan mereka bisa sepenuhnya disembuhkan dengan penilaian hidup tingkat pertama. Tanpa membuang waktu lagi, dia melanjutkan untuk membuat penilaian hidup tingkat pertama secara bersamaan. Sekarang, setelah jasanya mencapai puncak penilaian hidup tingkat pertama, dia yakin bisa menyelesaikan langkah ini. 2 lingkaran cahaya muncul di telapak tangannya. Setelah terisi, dia mendorongnya ke dalam tubuh mereka. Jamal merasakan aliran yang segar mengalir keluar dari perut bagian bawahnya ke dalam hatinya dan jantungnya berdetak cepat di seluruh anggota tubuhnya. Was! Dia menghela napas panjang. Dia merasa sangat lega. Penglihatannya menjadi jelas. Kepalanya yang pernah sangat sakit sebelumnya juga semakin ringan. Itu seperti kesempatan hidup baru. Jamal, rasanya terlalu hangat. Kulit Sarah panas, rasanya ada api di dadanya. Itu melarutkan rasa dingin yang menusuk tulang di tubuhnya dan sensasi itu berkeliaran di bawah perut bagian bawahnya. Mati rasa yang hangat dan aneh membuatnya tanpa sadar menjepit kakinya. Kulitnya memerah dan matanya menjadi sedikit kabur. Di balik pakaian tipis, tubuhnya dibasahi oleh keringat. Dia seksi dan cantik. Meskipun dia berusia 40-an, dia masih terlihat memesona. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan keinginannya dan perasaan aneh itu berangsur-angsur menghilang. Rasa hangat dan nyaman datang, membuatnya rileks tidak seperti sebelumnya. Jamal bertanya dengan gugup, Pak Agam, bagaimana keadaan istriku? Aku menyembuhkannya dari penyakit kronis di tubuhnya, membuka meridiannya yang tersumbat dan menghangatkannya tubuhnya. Tapi kamu tetap perlu minum obat selama seminggu untuk memperkuat dan merevitalisasi energimu. Terima kasih, Pak Agam. Jamal mengambil resep seolah-olah dia menerima harta karun. Sarah tersipu dan bertanya, Dokter, bisakah Jamal dan aku mempunyai anak? Pada dasarnya baik-baik saja, tetapi kalian berdua baru saja sembuh dari penyakit serius. Jadi kalian masih harus mengendalikan diri. Pada saat itu, Jamal merasa canggung. Dia tidak menyangka tubuhnya begitu sensitif dan bereaksi begitu kuat. Jamal sama sekali tidak peduli.
Dokter hampir seperti orang tua. Selain dia merasa canggung, itu berarti dia adalah seorang pria sejati. Pak Agam, kamu menyembuhkan aku dan istriku. Kami sangat berterima kasih dan tidak memiliki cara untuk membalasmu. Terimalah hadiah ini. Sepasang suami istri itu saling memandang sebelum menyodorkan setumpuk dokumen. Balai obat tradisional adalah praktik pengobatan tradisional lama dengan sejarah 230 tahun. Pemilik lamanya meninggal 20 tahun yang lalu dan keterampilan medisnya terputus. Keturunannya yang muda tidak mengelolanya dengan baik. Jadi mereka menggadaikan bisnis itu kepada kami. Jamal melanjutkan. Setelah kami kelola selama bertahun-tahun, balai obat tradisional sudah berada di jalur yang benar. Ada cabang di seluruh wilayah timur, dengan nilai pasar 3 triliun rupiah. Aku dan Kirana istriku tidak tahu obat-obatan. Akan sia-sia kalau perusahaan tetap di tangan kami. Dia berhenti sejenak dan menyimpulkan. Kalau kamu merasa repot mengurusnya, serahkan saja pada grup investasi abadi. Yang perlu kamu lakukan adalah muncul di rapat pemegang saham tahunan setiap tahunnya. Saat Jamal berbicara, dia menempelkan jari-jari Agam pada bagian tanda tangan. Mulai sekarang, kamu akan memegang 98% saham balai obat tradisional, dengan hak pengambil keputusan dan pemegang saham kendali yang mutlak. Agam tercengang. Dia berpikir, 3 triliun rupiah. Bagaimana bisa semudah ini? Dia ingin menolak tawaran itu. Bagaimanapun 3 triliun rupiah terlalu banyak. Di sisi lain Pak Jamal dan istrinya berpikir itu terlalu sedikit dan ingin memberinya perusahaan lain dengan nilai pasar lebih dari 2 triliun rupiah. Agam tidak bisa menahan mereka berdua, jadi dia menyerah dan dengan patuh menandatangani kontrak. Dia sangat menyadari niat Jamal yang sebenarnya. Jamal ingin mengikat Agam sehingga Jamal bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Tapi bagaimanapun ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Lagi pula kalau orang lain bisa memiliki investasi, mengapa Agam tidak bisa? Memiliki perusahaan terdaftar seperti ini sangat membantu untuk perkembangan ke depannya. Kirana akan sangat senang kalau mengetahuinya. Lebih dari setengah jam telah berlalu sejak pengobatan selesai. Pak Agam, penyakit sekar. Lihatlah. Siapkan obat sesuai resep dan biarkan putrimu meminumnya. Aku akan mengobatinya besok pagi. Jamal sangat percaya kepadanya dan segera menyetujuinya. Setelah Citra menandatangani kontrak, dia pergi ke perusahaan internet Kindo untuk pemeriksaan lapangan dan sibuk sampai pukul 8 atau 9 malam. Ketika Agam turun untuk menunggu, Citra baru saja keluar. Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Agam mengambil dokumen dari tangannya. Ya, Bu Sera juga sudah menyiapkan 2 asisten untuk membantuku membiasakan diri dengan bisnis ini secepatnya dan mengambil alih perusahaan. Pria atau wanita? Aku tidak akan memberitahumu. Citra memutar matanya dan melemparkan kunci kepadanya. Ayo, aku akan mentraktirmu makan. Ketika dia tiba di restoran dan duduk, Citra berkata, bukankah seharusnya kamu menceritakan apa yang terjadi siang ini? Apa yang terjadi? Agam pura-pura bingung. Kamu tahu apa yang akan aku tanyakan? Citra mendengus dan bertanya dengan penasaran. Kapan kamu mengenal Jamal dan istrinya? Citra sudah bertanya-tanya. Agam menyembuhkan Harsa Baskara 2 kali berturut-turut. Jadi dia beruntung. Dia berhasil dan bertemu dengan Dian Tanjung. Itu adalah keberuntungan. Jadi apakah itu keberuntungan kalau dia berhasil membantu Wahyu Pradana? Sekarang Jamal dan istrinya memecat semua manajer umum kota primadona demi Agam dan memberinya sebuah perusahaan senilai 100 miliar rupiah. Bahkan orang idiot pun bisa tahu kalau ini bukan kebetulan. Agam merasakan pelipisnya berdenyut. Dia berpikir kalau Citra tidak akan peduli dengan masalah sepele ini. Tetapi dia tidak menyangka kalau intuisi wanita jauh lebih akurat daripada yang dia kira. Apakah Yesi Baskara memperkenalkannya kepadamu? Tanya Citra tiba-tiba. Agam bingung dan berpikir, kenapa Citra mengungkit Yesi? Melihat betapa terkejutnya dia, Citra menganggap dugaannya benar dan mendengus dingin. Aku tahu itu dia. Ibunya adalah sepupu Jamal dan kedua keluarga itu dekat. Kamu hanya bisa mengenal Jamal lewat dia. Citra, kamu sangat pintar. Kamu bisa menebaknya. Agam sangat bersemangat karena menemukan alasan. Hentikan. Bukankah sudah kubilang jangan berutang budi padanya? Wajah Citra menjadi dingin. Bahkan Citra sendiri tidak tahu kenapa. Tetapi setiap kali dia menyebut Yesi Baskara, dia merasa mudah tersinggung. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Pak Jamal dan istrinya mandul sepanjang tahun. Kebetulan aku punya resep dari kampung halamanku. Aku memberikannya pada mereka dan mereka bersedia membantuku karena ingin berterima kasih padaku. Agam sembarang membuat alasan. Bagaimanapun,
Citra tidak bisa memverifikasinya. Citra tercengang dan sedikit mempercayainya. Sulit bagi Jamal dan istrinya untuk memiliki anak. Itu adalah rumor di industri dan tidak mungkin bagi Agam untuk mengetahui hal itu tanpa alasan. Kamu sangat berani. Bagaimana kalau seseorang meninggal karena resep yang salah? Mustahil. Nenek moyang kami sudah memakan ini selama ratusan tahun. Kalau ada masalah, itu pasti sudah dihilangkan sejak lama. Bagaimana itu bisa diteruskan begitu lama? Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kalau kita tidak mencobanya? Kita bisa memiliki bayi gemuk kita sendiri. Pergi kamu. Citra sangat malu dan kesal sehingga dia lupa menyalahkan Agam untuk sejenak. Agam menghela napas lega dan berhasil mengatasinya. Dalam perjalanan pulang, Citra tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin bekerja di perusahaan internet Kindo? Kebetulan aku kekurangan tenaga kerja sekarang dan kamu memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan. Aku ingin kamu membantuku. Bagaimana menurutmu? Lupakan saja. Perusahaan kecilku yang terdiri dari 20 atau 30 orang tidak dapat dibandingkan denganmu. Kalau aku bekerja di sana, perusahaan itu akan tutup dalam waktu kurang dari sebulan. Aku bisa menemukan seseorang untuk membimbingmu dan ini adalah kesempatan besar bagimu. Apakah kamu tidak ingin mencobanya? Agam menggelengkan kepalanya. Tinggal bersama Citra setiap hari membuatnya mudah untuk mengungkapkan identitasnya. Selain itu, kalau Agam membuat terlalu banyak musuh, itu juga akan melibatkan Citra. Citra berkata dengan marah. Apakah kamu tidak ingin mengembangkan kariermu? Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku punya rencana lain. Lupakan saja. Melihat wajah Citra yang muram, Agam buru-buru berkata. Tentu saja. Kalau ada masalah, kamu bisa memberitahuku. Mungkin aku bisa membantu. Tidak usah, aku akan mengurusnya sendiri. Citra segera menelepon dan berkata. Aku akan meminta temanku untuk mengatur pekerjaan di klinik untukmu. Jamnya reguler. Itu adalah cabang milik balai obat tradisional dan memiliki prospek pengembangan yang bagus. Kamu bisa mulai besok lusa. Kamu tahu beberapa keterampilan medis, jadi kamu bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kamu tidak perlu khawatir tentang masa depanmu. Agam merasa bingung. Dia sudah menjadi direktur balai obat tradisional dan dia harus bekerja di cabangnya sendiri. Apakah dia bekerja untuk dirinya sendiri? Melihat desakan Citra, Agam tidak bisa menolak lagi, jadi dia mengangguk dan setuju. Bab 74, Menangkap Mangsa. Kembali ke daerah perumahan. Rumah itu terang benderang dan hanya ada sedikit orang di ruang tamu. Saat Agam memasuki ruangan, dia menyipitkan matanya. Jaya, Dewi, Adi dan Irma semuanya ada di sana. Di atas meja ada satu set produk perawatan kulit, 2 kotak anggur berkualitas dan sekotak teh yang mahal. Nak, pamanmu dan yang lainnya datang mengunjungimu. Cahya berdiri dan tersenyum. Mereka juga membawa kabar baik. Nenekmu berniat membiarkanmu menjadi manajer umum di Eva Decor dan terus mengelola perusahaan. Jaya terkekeh. Bagaimana istirahatmu akhir-akhir ini? Nenek memiliki harapan besar terhadapmu. Aku harap kamu dapat memimpin keluarga Pambudi menuju kesuksesan. Adikku tersayang, ayahku secara pribadi memperjuangkan ini untukmu. Kamu harus menghargainya. Sejujurnya, aku sangat iri padamu, kata Irma. Citra, setelah apa yang terjadi terakhir kali, pamanmu terus memikirkanmu. Dia bilang kamu bijaksana, berbakti dan perhatian. Dewi menyerahkan kosmetik dan berkata, ini adalah rahasia lautan edisi terbatas yang dibeli khusus oleh sepupumu dari luar negeri. Nilainya puluhan juta rupiah. Ada juga arak Maltai kesukaan ayahmu dan teh launching terbaik. Ini semua adalah hadiah dari pamanmu. Terima saja, jangan khawatirkan hal lainnya. Citra memandang Jaya dan keluarganya. Semakin mereka mencoba ramah dan penuh perhatian, semakin Citra merasa jijik. Jaya jelas melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang buas. Tapi dia berpura-pura baik. Dia hanya berpura-pura menjadi manusia. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang manusiawi. Melihat ketidakpedulian Citra, mata Dewi menunjukkan rasa jijik. Jalang, beraninya kamu kasar padaku? Kamu pikir kamu siapa? Pikir Dewi. Tunggu apa lagi? Cepat berterima kasih pada pamanmu dan yang lainnya, kata Cahya dengan wajah benci. Putri macam apa yang dia besarkan? Kenapa dia semakin bodoh? Kenapa dia enggan menerima beberapa hadiah? Citra menarik napas dalam-dalam dan berkata, Paman, ambil kembali. Aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Citra, ada beberapa kesalahpahaman di masa lalu. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula, kamu tidak bisa mengubah apapun.
Itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi dirimu sendiri. Kata Jaya penuh arti. Dia juga mengancam. Kamu wanita yang cerdas. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kamu melewatkan kesempatan ini, semuanya tidak akan begitu menyenangkan lagi. Apakah kamu sudah selesai? Kalau kamu sudah selesai, silakan pergi. Menahan amarahnya, Citra menunjuk ke pintu. Dewi tidak tahan lagi dan berkata dengan suara gemetar. Hei, kenapa kamu begitu jahat? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai begitu hebat? Aku bilang, kamu. Plak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dewi ditampar wajahnya. Ruang tamu menjadi sepi. Apakah kamu tuli? Bukankah dia menyuruhmu pergi? Tanya Agam tanpa ekspresi. Beraninya kamu memukulku. Dasar pecundang. Tamparan lain mendarat di wajahnya begitu saja. Dua bekas tamparan yang berbeda muncul di wajahnya dan wajahnya menjadi muram. Jaya menunjuk Agam dengan marah. Apakah kamu gila? Beraninya kamu memukul orang yang lebih tua. Ini rumah Citra. Dia menyuruhmu keluar. Jadi kamu harus keluar. Kalau kamu terus berbicara, aku akan memberimu pelajaran. Nada Agam dingin dan matanya haus darah. Saat Adi hendak membalas, dia melihat tatapan mata Agam. Adi ditatap oleh Agam seperti binatang buas. Darahnya seakan membeku. Dari awal sampai akhir, Agam sangat dingin dan tidak bisa menahan amarahnya sama sekali. Adi menelan apa yang akan dia katakan. Aku beri kamu waktu 5 detik untuk keluar. Dia menunjuk ke pintu dan berkata tanpa emosi. 5, 4. Adi berlari keluar ruangan dan berteriak di depan pintu. Tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan jatuh ke tanganku. 1. Sebelum Irma bisa meninggalkan rumah, Agam mengusirnya pergi. Adi buru-buru membantunya berdiri dan hendak mengatakan sesuatu yang kejam ketika sejumlah hadiah dilemparkan keluar, yang membuat mereka berempat takut dan keluar dari halaman tanpa berbalik. Pecundang ini semakin sombong. Ayah, aku tidak tahan lagi. Mari kita cari seseorang untuk membunuhnya. Pelelangan aset sudah melalui proses. Masalahnya akan selesai dalam 2 atau 3 hari. Ketika kita mendapatkan 600 miliar rupiah, kita bisa membuangnya sesuai keinginan kita. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan mengurusnya dalam 2 hari ini. Mereka berempat masuk ke dalam mobil dan merencanakan cara mengurus Citra dan Agam. Saat Agam mengusir mereka keluar rumah, dia masih harus berurusan dengan Cahya. Citra tidak tahan lagi dan memberitahu Cahya apa yang terjadi siang itu. Tentu saja, dia menyembunyikan fakta kalau dia mengakuisisi perusahaan internet Kindo. Setelah mendengarnya, Cahya juga merasa itu luar biasa. Demi membalas dendam, kerabatnya ini justru menyerang cucu perempuan dan keponakan mereka sendiri. Mereka terlalu kejam. Tapi setelah memaki Jaya untuk sesaat, dia mulai membombardir Agam lagi. Dia memarahinya karena tidak berguna. Kalau tidak, putrinya tidak akan dianiaya. Citra tidak punya pilihan selain memaksa Agam naik ke lantai atas dan mandi untuk menghindari pusat perhatian. Saat itu sudah larut malam. Agam duduk bersila. Jamal dan istrinya adalah orang baik. Dia murah hati dan sering beramal. Setelah menyembuhkan mereka, kekuatan penuh dari jasanya menjadi lebih kuat. Tapi tampaknya kekuatan jasanya telah mencapai batasnya. Dia harus menemukan cara untuk mengubahnya menjadi cara lain sehingga dia bisa mencapai terobosan dan menyelesaikan penilaian hidup tingkat kedua. Tidak ada yang mengajarinya caranya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mencari tahu sendiri. Ketika fajar, dia terbangun. Agam menghubungi Harsa Bastara terlebih dahulu dan berkata terus terang. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Pak Agam, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Hanya karena Harsa tidak muncul, itu tidak berarti kalau dia tidak tahu apa yang Agam lakukan. Selama beberapa hari terakhir, berita tentang Agam terus datang ke mejanya. Setelah mengenal Agam lebih baik, dia menyadari kalau dia sudah meremehkannya sebelumnya. Tidak hanya kuat dalam hal keterampilan medis dan keterampilan Feng Shui, tetapi kekuatannya juga ada pada karakternya. Agam masih muda, tetapi dia memiliki tingkatan yang tidak bisa dicapai orang biasa. Siapapun yang ingin memanfaatkannya tidak akan berakhir dengan baik. Sebelum dia tahu itu, Harsa sudah menempatkannya dalam hal yang sangat tinggi. Aku ingin berurusan dengan keluarga Pambudi. Keluarga Baskara siap membantumu. Keduanya mengerti maksud yang lain. Segera setelah itu, Agam menghubungi Norman Haris lagi. Ketika Norman mengetahui bahwa keluarga Pambudi sudah berencana untuk berurusan dengan Lin Citra, dia merasa merinding. Orang-orang ini semakin bodoh, mencoba memancing Citra dengan cara yang konyol. Katakan apa yang kamu perlukan.
Apakah properti keluarga Pambudi sudah terjual habis? Sudah terjual sekitar 70-80% dan langkah selanjutnya adalah menghabiskan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bantu mereka menyelesaikan semuanya secepatnya dan peras semua uang dari tangan mereka. 2 hari. Hanya butuh 2 hari untuk melakukannya. Benar. Bersiaplah dan umumkan. Tubuh Norman bergetar, keterkejutan yang mendalam muncul di matanya. Apa kamu akan mengumumkannya? Ya, itu hanya beberapa hari lagi dari tanggal pernikahan dan cepat atau lambat tidak ada bedanya. Oke, dalam 3 hari, aku akan mengadakan konferensi pers besar untuk mengundang keluarga besar dan kecil kota primadona. Pada saat itu, kamu akan mengumumkannya di depan umum dan mengakhiri semua ini. Bukan hanya kota primadona, tapi seluruh wilayah timur. Kata Agam dengan tenang. Undang grup investasi abadi juga. Oh, apakah itu perlu? Aku bilang, aku akan membuat mereka putus asa. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku mengerti. Dia menutup telepon. Yoga bertanya, Pak Agam, apa yang akan kamu lakukan? Kucing itu lelah bermain-main dengan mangsanya. Sekarang, saatnya masuk untuk membunuh. Norman terkekeh. Kedua keluarga melangkah maju dan menawarkan bantuan pada Agam. Pada saat yang sama dengan bantuan keluarga Sandoro di wilayah timur, gabungan 3 kekuatan ini cukup untuk membuat keributan besar di seluruh area itu. Keluarga Pambudi tidak akan mungkin bangkrut dengan anggun. Bab 75, Dokter Legendaris. Di pagi hari, Agam mendapatkan alamatnya dan memanggil taksi. Dikatakan kalau kota primadona memiliki pemandangan paling indah dan udara yang segar, dengan pegunungan hijau dan sungai yang mengalir. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan penuh dengan pemandangan alam. Matahari bersinar cerah dan bunga-bunga harum. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan menghangatkannya. Jamal sudah menginvestasikan banyak uang untuk membangun sanatorium dan mengobati Sekar di tempat yang sangat menyenangkan itu. Seorang kepala pelayan menyambut Agam ke sanatorium. Pak Agam, aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa menyambutmu secara langsung. Jamal dengan cepat berjalan dan menjabat tangan Agam. Sekar dalam kondisi yang buruk. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Maafkan aku. Aku mengerti. Tolong bawa aku menemui pasien. Agam mengikuti Jamal melewati ruang depan, melewati koridor terbuka dan tiba di halaman belakang. Pemandangan di halaman itu indah, dengan jembatan kecil, pavilion berbatu dan 2 angsa yang bermain di danau. Pemandangan itu sangat damai. Segera setelah itu, Agam melihat Sekar. Di pavilion, Sarah menggendong Sekar sambil memegang buku dongeng dan bercerita. Sekar Sandoro berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Dia berambut sebahu dan tubuh kecil. Wajah kecilnya yang cantik dan putih. Dia sangat cantik saat kecil dan ketika dia dewasa, dia pasti akan menghancurkan hati banyak pria. Kondisi fisik Sekar sangat buruk. Flu sedikit saja bisa merenggut nyawanya. Jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruangan steril. Sekarang para dokter tidak bisa menolongnya. Kami sudah memutuskan untuk membiarkan Sekar menjalani hari-harinya yang tersisa dengan tenang dan indah. Setelah itu, Jamal yang berusia 4 atau 50-an, tersedak dan berlinang air mata. Agam menepuk pundaknya dan berkata, Jangan khawatir, aku akan mengobati putrimu. Pak Agam, terima kasih atas bantuanmu. Ketika Sarah melihatnya berjalan mendekat, dia sangat bersemangat. Mungkin Sarah penuh keraguan ketika pertama kali mendengar tentang reputasinya. Bagaimanapun, mereka sudah berkonsultasi dengan banyak dokter ilahi selama bertahun-tahun dan tidak satu pun dari mereka dapat menyembuhkan putri mereka. Ketika mereka kembali kemarin, mereka menemukan bahwa gejala penyakit mereka telah menghilang. Mereka telah menjalani pemeriksaan seluruh tubuh dan menemukan kalau mereka lebih sehat daripada orang biasa. Itu menghidupkan kembali harapan mereka. Bu, kenapa kali ini bukan orang tua tapi seseorang yang jauh lebih muda? Sekar bertanya dengan penasaran saat dia mengedipkan matanya ketika dia melihat Agam mendekatinya. Ah, dia tidak jauh lebih muda kok. Panggil saja aku Kak Agam sambil tersenyum. Agam mengulurkan tangannya untuk mengusap kepalanya. Saat mereka saling bersentuhan, Agam menggunakan kekuatan penguasa neraka. Pak Jamal dan istrinya menjadi gugup. Sekar pemalu dan dia takut pada orang asing. Tapi Sekar tidak melawan. Sebaliknya dia menatap Agam dengan rasa penasaran. Sekar, aku punya pertanyaan untukmu. Kemana kamu ingin pergi? Aku ingin pergi ke sekolah. Aku sudah lama tidak melihat Bu Feni dan teman sekelasku. Anak baik, kakak benci pergi ke sekolah saat kakak masih kecil. Kakak sering bolos sekolah dan pergi ke warnet ilegal untuk bermain game.
Apa itu warna ilegal? Itu tempat yang menyenangkan. Aku akan membawamu ke sana nanti. Sepertinya aku tidak bisa menunggu selama itu. Pak Pandu bilang kalau aku akan segera pergi ke suatu tempat yang jauh. Di sana tidak ada rasa sakit. Tapi aku tidak akan bersama ibu dan ayah. Sel tidak tahan mendengarnya. Dia menutupi wajahnya dan diam-diam meneteskan air mata. Jamal juga mengangkat kepalanya dan menghela napas untuk menahan air matanya mengalir. Pak Pandu berbohong padamu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kamu akan tinggal bersama orang tuamu. Sambil tersenyum samar, Agam menarik tangannya. Pak Agam, bagaimana dengan Sekar? Tanya Jamal tidak sabar. Karena dia khawatir Sekar mendengar. Dia hanya berbicara setengah jalan. Sekarang bulan Agustus, kan? Sekar seharusnya bisa mengejar mulainya sekolah. Pak Jamal dan istrinya tertegun sejenak sebelum mereka kembali sadar. Terkejut, mereka bertanya, apakah kamu mengatakan kalau Sekar bisa disembuhkan? Kamu membuatnya tampak seperti semacam penyakit mematikan. Sebenarnya hanya masalah kecil. Setelah jeda, Agam menyipitkan matanya dan berkata, tapi aku perlu menyiapkan sedikit untuk memastikan semuanya sempurna. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Agam, senyum di wajah Pak Jamal dan istrinya itu memudar. Jelas kalau situasi sebenarnya tidak semudah apa yang dikatakan Agam. Kalau tidak, dia tidak perlu menyiapkan apapun. Apa yang kamu butuhkan? Aku akan menyiapkannya untukmu. Siapkan 36 jarum perak. Apalagi? Waktu. Tanpa membuang waktu, Agam duduk di samping, mencoba memulihkan diri dan mencapai puncaknya. Sekar tidak hanya dalam kondisi buruk. Itu jauh lebih buruk. Jaringan jantungnya sudah muncul, bersamaan dengan layunya pembuluh darah dan kegagalan organ. Bahkan vitalitasnya sudah habis. Dalam 2 atau 3 jam, Sekar bisa mati. Tidak diragukan lagi kalau penilaian hidup tingkat pertama tidak dapat menyembuhkannya. Untuk menyelamatkan Sekar, Agam berencana menggunakan teknik jarum ilahi misterius. Teknik jarum ilahi misterius adalah keterampilan medis terbaik yang diturunkan pada tingkat pewarisan. Ada 12 jarum akupuntur menurut pengobatan yang termasyur. Teknik jarum ilahi misterius memiliki 36 jarum, yang 3 kali lebih banyak dari pengobatan yang termasyur. Tapi itu 3 kali lebih sulit. Kalau seseorang ingin menggunakan teknik jarum ilahi misterius, seseorang harus memiliki penilaian hidup tingkat kedua. Kalau bukan karena dia mencapai puncak penilaian hidup tingkat pertama, dia tidak akan berani menggunakan teknik itu. Pak Jamal, aku sudah menemukan dokter ilahi yang mungkin dapat menyembuhkan Sekar. Tiba-tiba, suara yang tidak asing terdengar. Agam melirik dari sudut matanya dan melihat bahwa itu adalah Bian Tanjung. Agam sangat terkejut. Bagaimana Bian bisa dekat dengan keluarga Sandoro? Ketika Jamal mendengar tentang perseteruan antara Agam dan Bian, dia buru-buru menjelaskan. Jangan salah paham. Sebelum ini, aku menaruh harapanku pada asosiasi sumber dalahan. Aku berharap melalui kemampuannya yang hebat, dia bisa menyembuhkan atau meringankan penyakit Sekar. Itu sebabnya aku memiliki hubungan sosial dengan mereka. Agam mengangguk. Itu tidak mengejutkan. Kalau itu dia akan melakukan hal yang sama. Yang menarik minatnya adalah gadis muda yang membawa peralatan medis di belakang Bian. Gadis itu mengenakan gaun putih. Dia memiliki rambut sebahu, kulit seputih salju dan penampilan yang elegan. Bian, dia adalah gadis yang sangat terpelajar. Satu-satunya hal yang membuat Agam tidak nyaman adalah arogansi dinginnya. Hah? Itu si pecundang. Saat Bian berjalan mendekat, dia melihat Agam duduk di pavilion. Bian, hormatilah dia. Pak Agam adalah dokter yang sudah aku sewa. Kalau kamu berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar padamu, kata Jamal dengan dingin. Bian kaget dan berkata dengan panik. Pak Jamal, jangan tertipu oleh pecundang ini. Dia hanyalah seorang menantu yang tinggal di rumah mertuanya dan tidak memiliki keterampilan medis. Kakaknya sudah berada di rumah sakit selama lebih dari setahun dan tidak dapat sembuh. Bagaimana dia bisa menjadi dokter ilahi seperti yang kamu sebutkan? Apa kamu sedang menceramahiku? Kilatan dingin melintas di mata Jamal. Kalau bukan karena Jeriwangsa, dia pasti sudah mengusir Bian. Pak Jamal, aku hanya ingin menyelamatkan nyawa Sekar. Lihat, aku bahkan sudah mengundang Nona Mili, cucu dari Dokter Rendra Maheswara. Dokter? Agam terkejut menemukan kalau penampilan gadis itu sangat mirip dengan Dokter Rendra. Ketika dia mendengar kalau Mili adalah cucu Dokter Rendra, ekspresi Jamal sedikit berubah. Nona Mili, aku dan kakekmu sudah saling kenal sejak lama. Aku sering mendengarnya membicarakanmu.
Jamal tertawa dan berkata, kakekmu berkata kalau tidak ada anak atau cucunya yang memiliki semangat juang. Sebaliknya, cucunya sangat berbakat dalam kedokteran dan prestasinya pasti akan lebih baik darinya. Pak Jamal terlalu memujiku. Aku tidak cukup berpengetahuan untuk bisa pamer. Suara Milly lembut dan menyenangkan. Kakekmu pandai kedokteran, tapi bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi Sekar. Apa yang bisa kamu lakukan? Pak Jamal, itu 3 tahun lalu. Mungkin dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Sekar sekarang, tapi aku bisa. Milly tersenyum samar dan berkata dengan nada halus. Pak Jamal, apa kamu pernah dengar tentang pengetahuan medis yang telah lama hilang yang disebut pengobatan yang termasyhur? Kamu tahu pengobatan yang termasyhur? Kata Jamal berbisik. Lumayan. Saat Milly melihat tatapan kaget Jamal, dia sedikit bangga. Beberapa waktu yang lalu, kakek mendapat bimbingan dari orang misterius dan menerima instruksi tentang pengobatan yang termasyhur. Kakek hanya bisa mempelajari dasarnya. Tapi aku sudah membuat kemajuan yang lebih baik. Aku bisa melakukan 9 teknik jarum. Rumornya kalau tingkatan tertinggi di dalam buku adalah ke-12. Cukup mengesankan kalau kamu bisa melakukan 9. Kata Jamal. Dengan itu Jamal berbalik badan untuk melihat Agam. Meskipun keterampilan medis Agam tidak buruk, dia masih kekurangan fondasi dibandingkan dengan Milly. Bagaimanapun, Milly lahir dari keluarga medis. Dia telah berada di elemennya sejak dia masih kecil dan dia tahu pengetahuan medis yang sudah lama hilang, pengobatan yang termasyhur. Kalau Milly diizinkan untuk merawat putrinya, kemungkinannya akan lebih tinggi. Tapi, Jamal tidak bisa membuat kesalahan yang sama 2 kali. Nona Milly, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku sudah menemukan dokter ilahi yang bisa menyembuhkan Sekar. Tolak Jamal dengan sopan. Dia. Milly melirik Agam dengan tenang. Milly pada dasarnya sombong dan dia sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Dia berasumsi kalau dia pasti akan dipilih Jamal, tak disangka dia memilih orang lain. Terutama karena keduanya memiliki usia yang hampir sama. Itu juga menantang kepercayaan diri Milly. Halo. Agam tersenyum pada Milly. Karena dia adalah cucu dari seorang teman lamanya, dia harus bersikap sopan. Apa kamu tahu banyak tentang kedokteran? Milly tidak menghiraukannya sama sekali dan suaranya dingin. Aku tidak tahu banyak. Jawab Agam setengah hati untuk menghindari masalah. Kalau kamu tidak tahu kedokteran, lalu kenapa kamu menggelengkan kepala barusan? Kapan aku menggelengkan kepalaku? Ketika aku menyebutkan pengobatan yang termasyhur, kamu jelas menggelengkan kepala. Milly memelototinya dengan kesal. Milly sudah mempraktikkan kedokteran dengan kakeknya sejak dia masih kecil dan dia mengandalkan bakatnya yang unik. Bahkan kalau dia tidak sebagus kakeknya, dia masih seorang dokter legendaris. Dia sangat percaya diri dalam keterampilan medisnya setelah menguasai pengobatan yang termasyhur. Tapi agak menggelengkan kepalanya tadi. Milly berpikir agak menyangkal kemampuannya. Bab 76. Pengobatan yang termasyhur. Agam tidak menyangka dia begitu kompetitif. Maafkan sudah merepotkanmu. Katanya tak berdaya. Milly mendengus dingin. Tidak terlalu puas dengan sikap Agam. Nona Milly, sudah kubilang orang ini pembohong dan sombong. Dia jelas tidak tahu apa-apa. Tapi dia tetap berpura-pura sebagai ahli. Jangan pedulikan dia. Dia tidak pantas mendapatkan kesopananmu. Tambah Dian. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menginjak-injak Agam dan menahan Milly. Dian secara pribadi mengundang Milly. Kalau dia menyembuhkan Sekar, Dian akan mendapat pujian. Kalau Jamal mendukungnya, dia akan mampu mendominasi seluruh wilayah timur, apalagi kota primadona. Dengan senyum tipis, Agam berkata, Nona, kalau kamu bisa menyembuhkan Sekar, kamu bisa mengobatinya selama dia bisa pulih. Butuh beberapa waktu baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Kebetulan dia juga ingin melihat seberapa hebat gadis itu. Pada saat yang sama, Jamal semakin mengagumi Agam. Selain itu, dia tenang dan murah hati. Memang, dia sangat dihormati oleh Harsah dan Norman. Dia memiliki segalanya dalam gudang senjatanya dan dia bisa menjadi petarung top di arena dalam waktu singkat. Oh, itu sangat munafik. Apakah kamu takut? Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Dian menjadi yakin kalau Agam tidak berguna. Kalau Agam benar-benar mampu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus untuk menyanjung Jamal? Aku akan menyembuhkan Sekar. Bukan dari omongan belaka, tapi dengan kemampuan. Milly kesal dengan Agam. Milly menganggapnya sangat sombong, dan sebelumnya dia benar-benar berpikir kalau Agam adalah seorang dokter ilahi. Milly tidak ingin membuang waktu dan berencana untuk mempermalukan Agam dengan kemampuannya.
Dia membawa peralatan medis ke sisi Sekar. Sedikit kepanikan melintas di mata Sekar saat Millie mendekati Agam. Oh, Pak Jamal dan istrinya bingung. Mereka juga baru berkenalan. Millie adalah wanita yang cantik. Jadi mereka mengharapkan Sekar bisa dekat dengannya. Napasmu terlalu cepat dan dingin. Itu akan mengganggu Sekar. Agam mengingatkan. Millie mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kemudian dia mengacungkan peralatan medisnya, mengeluarkan jarum dan mendisinfeksi mereka. Pak Jamal, aku akan menggunakan 6 metode pertama pengobatan yang termasyhur untuk mengaktifkan meridian dan pembuluh darah yang gagal di tubuh Sekar. Baiklah, aku mengandalkanmu. Jamal setuju dengan keputusannya karena Agam tidak keberatan. Millie juga melihatnya. Dia bahkan semakin tidak senang dengan Agam. Aku akan menggunakan kemampuanku untuk merobek topengmu dan membuktikan kalau aku lebih baik darimu, pikir Millie. Agam merasa tertarik. Meskipun Millie angkuh, keterampilan medisnya memang sangat tinggi. Jarum diterapkan dan dia mulai dengan gerakan yang halus. Seolah-olah dia menciptakan karya seni yang indah dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kesalahannya. Tanpa 20 atau 30 tahun latihan keras, Agam tidak akan bisa mempraktikkan teknik semacam itu. Tapi teknik itu terbatas pada permukaan dan kedalamannya jauh dari memuaskan. Itu seperti sepotong karya tulis dengan tulisan tangan dan keterampilan yang bagus tapi isinya agak suram, hambar dan sulit untuk diperbaiki. Ketika metode akupuntur ketiga muncul, Agam berkata, terlalu dalam. Millie melirik Agam, tapi dia tidak membalas. Terlalu dangkal, ucap Agam lagi. Agam sudah mengajari Dr. Rendra pengobatan yang termasyhur dan tips serta detailnya terukir di benaknya seperti sebuah merek. Dia tahu betul apakah setiap langkah akupuntur Millie benar atau tidak. Millie menahan amarahnya dan melanjutkan akupunturnya. Salah. Itu 1,5 cm. Urutannya salah. Seharusnya kamu ke titik akupuntur Yuchi dulu. Kamu ingin menggunakan 12 jarum sekaligus. Kalau begitu, kamu perlu menusukkan 9 cm jauh ke dalam titik akupuntur Tianfeng untuk menenangkannya. Kalau tidak, dengan kondisi Sekar, dia mungkin tidak bisa menahan semuanya. Agam tidak bosan mengomentarinya. Di satu sisi, dia melakukannya untuk Sekar dan di sisi lain, dia juga ingin sedikit mendorong Millie. Apakah sudah selesai bicaranya? Millie akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, kamu keterlaluan. Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu diam? 1 menit. Terlalu dalam. 1 menit lagi. Terlalu dangkal. Dian memarahi. Pecundang hanya tahu cara bicara. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka pamer dengan memberikan arahan secara acak. Dasar pecundang. Wajah Sekar kemerahan, tapi dia mulai batuk. Nona, ada apa dengan Sekar? Tanya Sarah dengan cemas. Pembuluh jantung diaktifkan dan semuanya terlihat normal. Dahi Millie berkeringat deras. Menggunakan pengobatan yang termasyhur adalah saluran pembuangan yang besar di tubuhnya. Semakin masuk ke, semakin sulit metodenya. Itu akan menghabiskan banyak tenaga praktisinya. Untungnya, hanya ada 1 langkah terakhir yang tersisa sebelum akhir dari metode ke-6. Ketika Millie hendak menusukkan jarum, Agam dengan tenang menyela. Biar ku ingatkan lagi kalau hati Sekar sangat rapuh. Bahkan kalau kamu menyembuhkan hatinya, kamu tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, kamu akan terlebih dahulu membunuhnya. Mata indah Millie terkejut dan telapak tangannya menjadi berkeringat. Dia tidak berani menusukkan jarumnya. Maka kalau kamu melakukan apa yang aku katakan, mungkin kamu dapat memperpanjang hidup Sekar 6 bulan. Pertama, perbaiki titik akupuntur Tianfeng. Kemudian gunakan metode ke-8 pembekuan darah dan terakhir keluarkan darah subkutan dari 9 cm jantung untuk mengurangi tekanan jantung. Bagaimana kamu tahu kalau metode ke-8 adalah memusatkan pembekuan darah? Millie tercengang dan berkata dengan marah. Apakah kamu diam-diam mempelajari pengobatan yang termasyhur? Dian melompat dan mengutuk. Sialan kamu, Agam. Kamu bahkan berani mencuri pengetahuan Dr. Rendra yang sudah lama hilang. Beraninya kamu. Aku akan melaporkan ini ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan meminta mereka menyelidikimu. Tamatlah riwayatmu. Ada aturan tidak tertulis dalam lingkaran medis kalau tidak ada yang bisa mempelajari keterampilan medis secara diam-diam. Kalau tidak, mereka tidak hanya harus membayar denda yang sangat besar, tetapi mereka juga dapat dihukum dan bahkan dibatasi kebebasan pribadinya seumur hidup. Aturan itu tampaknya tidak masuk akal, tetapi itu memiliki tujuan. Sulit untuk memahami esensi keterampilan medis yang dipelajari secara diam-diam. Kalau para pencuri meneruskan apa yang sudah mereka pelajari secara rahasia kepada generasi berikutnya,
maka setelah ratusan dan ribuan tahun warisan, isinya akan menyimpang dari aslinya. Misalnya, kitab pengobatan penyakit dalam kerajaan, kitab pengobatan klasik dan benda berharga lainnya yang sudah rusak karena pencurian dan penyalinan. Untuk mencegah tragedi serupa terjadi dan mempertahankan warisan ortodoks pengobatan tradisional, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok sudah membentuk Departemen Penegakan Hukum khusus yang secara ketat melarang siapapun dari mempelajari atau menjiplak keterampilan medis orang lain. Pelanggar akan dihukum berat. Ekspresi Pak Jamal dan istrinya sedikit berubah. Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak hanya memiliki dokter, tetapi juga Departemen Penegakan Hukum yang misterius dan semua orang di dalamnya adalah seniman bela diri kuno. Kalau departemen mengejar masalah itu lebih jauh, mereka tidak akan bisa melindungi Agam. Nona Milly, mungkin ada kesalahpahaman. Jamal batuk ringan, mengisyaratkan untuk tidak membuat situasi menjadi canggung. Pak Jamal, apakah kamu tidak tahu? Orang ini pembohong. Jangan tertipu olehnya. Dian berteriak keras dengan ekspresi sombong di wajahnya. Karena dia cerdas, dia akhirnya menangkap basah Agam. Wajah Jamal menjadi muram. Pria tak tahu diri itu, sepertinya dia harus memberi pelajaran pada keluarga Tanjung. Tenungnya. Milly menatap Agam selama lebih dari setengah menit sebelum berkata, "Apa kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu diam-diam mempelajari keterampilan medis?" "Maafkan aku benar-benar tidak tahu." Agam menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, apalagi aturan-aturan itu. "Hei, kamu tidak tahu? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tidak bersalah?" Dengan cibiran di wajahnya, Dian berteriak, "Sekarang aku peringatkan kamu. Dengan mempelajari Dr. Rendra secara rahasia, kamu sudah melanggar sesuatu yang dilarang. Tidak ada yang bisa melindungimu." "Siapa yang mengatakan omong kosong itu?" Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Dr. Rendra melangkah masuk. Wajahnya memerah karena marah. Dian sangat bersemangat ketika melihat orang yang datang itu. Dia segera menghampiri dan berkata, "Dr. Rendra, kamu datang tepat pada waktunya. Pecundang bernama Agam ini diam-diam sudah mempelajari keterampilan medismu yang unik. Setiap praktisi pengobatan tradisional lama tidak tahan dengan orang lain yang diam-diam mempelajari keterampilan medis yang unik, terutama pengetahuan yang sudah lama hilang. Dr. Rendra adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok dan dia memiliki banyak pengaruh dalam lingkaran medis. Kalau dia mengejar masalah itu lebih jauh, Agam pasti akan mati." Bab 77, Tubuh Spiritual yang Spesial. "Kamu, bajingan, diam." Belum sempat Dian terus mengeluh, Dr. Rendra sudah menampar wajahnya. Merasa sedih, Dian menutupi wajahnya dan berkata, "Dr. Rendra, kenapa kamu memukulku? Bukan aku yang mencurinya, tapi pecundang ini. Aku memang berniat memukulmu." Dr. Rendra sangat marah dan menamparnya 2 kali lagi. Dr. Rendra sangat marah sehingga setelah memukul Dian, dia berbalik badan dan mulai memukul Milly. Tangannya berhenti di udara. Tidak peduli seberapa marah dia ketika melihat cucunya, dia tidak bisa melakukannya. "Milly, kamu tahu apa kesalahanmu?" Tangan Dr. Rendra gemetar karena marah. "Kakek, dialah yang mencuri teknik pengobatan yang termasyur. Kenapa itu salahku?" Milly merasa sedih. Dia cemberut dengan keras kepala. "Kamu benar-benar membuatku kesal. Siapa yang memberitahumu kalau dia diam-diam belajar pengobatan yang termasyur? Dia tahu setiap langkah dari 6 metode pertama dan yang ke-8. Bukankah itu cukup?" "Tentu saja, dia tahu." Dr. Rendra mengertakkan gigi dan menggeram dengan suara gemetar. "Dia yang mengajariku pengobatan yang termasyur." "Agam mengajari Dr. Rendra?" Dian, Milly, Jamal dan istrinya semuanya tercengang. Seluruh halaman itu menjadi sunyi senyap dan terdengar Dr. Rendra terengah-engah dan marah. Jamal dan istrinya sangat bersemangat. Bahkan Dr. Rendra menghormati Agam, yang berarti keterampilan medisnya sangat hebat. Sekar bisa diselamatkan. Sebaliknya, Dian menjadi sangat malu. Dia ingin menggunakan hal itu untuk menekan Agam. Tetapi dia tidak menyangka kalau setelah sekian lama, Agam adalah pewaris warisan ortodoks. Memikirkan perubahan identitas Agam, Dian merasa seperti badut. Kata-kata serta tindakannya sudah konyol dan menipu. Milly menatap Agam. Matanya yang indah terlihat tidak percaya. Pengobatan yang termasyur yang dia banggakan sebenarnya diturunkan dari Agam. "Kakek, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa tahu pengobatan yang termasyur?" Milly masih tidak ingin percaya pada kenyataan itu. "Kalau begitu,
harga dirinya sebelumnya akan menjadi lelucon. Aku sudah memberitahumu sebelumnya kalau itu pengobatan yang termasyhur diajarkan kepadaku oleh seorang ahli. Alasan kenapa aku tidak mengatakan usianya adalah karena aku takut kamu mengurungkan niatmu. Ini salahku. Dr. Hendra menghela napas panjang. Dia berbalik badan dan membungkuk dalam-dalam kepada Agam. Akulah yang gagal mendisiplinkannya. Dia tidak hanya kasar padamu, tapi dia juga memfitnahmu. Aku harap kamu bisa memaafkan Millie. Aku bersedia memotong tanganku sendiri dan bersumpah untuk keluar dari bidang medis selamanya dengan tidak menggunakan pengobatan yang termasyhur lagi. Dr. Hendra sangat menyadari kemampuan Agam. Untuk mencegah warisan keluarganya hancur, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk memohon pengampunannya. Dr. Hendra, kamu mengenalku dengan baik. Bagaimana mungkin aku marah karena masalah sepele seperti itu? Agam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi cucuku sangat jahat. Semuanya sudah berlalu. Intinya tidak ada konsekuensi. Minta maaf saja. Apa kamu mau dia mengabdikan dirinya padaku atau apa? Pernikahan? Kedengarannya bagus. Mata Dr. Hendra berbinar. Kalau dia bisa memiliki cucu menantu seperti Agam, dia akan sangat senang. Awalnya Millie sedikit sedih. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia menjadi sangat marah sehingga dia ingin mencabut jenggot pria tua itu. Merasa tidak bisa berkata-kata, Agam memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Millie. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi kamu kekurangan beberapa elemen. Akibatnya, kamu membuat lebih banyak kesalahan menjelang akhir. Selain itu, pengobatan yang termasyhur memang bisa menyelamatkan nyawa, tetapi itu tidak berlaku untuk situasi Sekar saat ini. Kalau kamu menusukkan jarum itu sekarang, Sekar akan berada dalam bahaya. Diceramahi oleh Agam membuat Millie sangat tidak nyaman. Meskipun Agam telah mengajari mereka pengobatan yang termasyhur, dia tidak harus berkhotbah seperti itu. Dia bahkan telah menganggap dirinya sebagai tabib kuno dari alam absolut. Jamal buru-buru bertanya, Pak Agam, bahkan pengobatan yang termasyhur tidak bisa menyembuhkan Sekar. Ya, penyakit Sekar melebihi pengobatan ini. Tapi aku punya teknik yang bisa menyembuhkannya. Setelah itu, dia meraih 36 jarum perak yang sudah dia siapkan jauh-jauh hari, menyebarkannya dan dengan akurat menusukkannya ke dalam celah di meja batu untuk membentuk jajaran yang aneh. Dengan jentikan jarinya, jarum perak terbang ke udara dan secara akurat menusuk titik akupuntur di bahu Sekar. Dengan kibasan lain, jarum perak lain terbang dan menusuk titik akupuntur lain. Apakah dia menggunakan kekuatan udara? Dr. Hendra membuka mulutnya dengan kaget. Pasangan itu melihat lebih dekat dan menyadari kalau setiap kali Agam menusukkan jarum, jari-jarinya tidak menyentuhnya. Jarum perak tampaknya dihubungkan oleh lapisan benang perak yang tak terlihat, menusuk secara akurat ke titik akupuntur. Ini adalah teknik yang misterius. Teknik alam kehidupan. Millie mengepalkan tinjunya. Wajah kecilnya penuh keengganan. Di seluruh wilayah timur, tabib kuno yang sudah mencapai alam kehidupan hanya sedikit. Bahkan kakeknya baru mencapai tingkat kedua dari alam pencerahan. Kesenjangan di antara mereka membuat Millie tidak bisa menerimanya. Dr. Hendra sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara ketika dia melihat Agam menggunakan teknik itu. Para tabib kuno, seperti Master Feng Shui, memiliki 4 alam. Mereka adalah alam pencerahan, alam kehidupan, alam nirwana, dan alam absolut. Para tabib kuno tidak sedetail seniman bela diri kuno dan Master Feng Shui. Setiap alam dibagi menjadi 3 tahap. Tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Di usia yang begitu muda, Agam telah mencapai tingkat yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Bakat sebanyak itu bisa membuat orang yang penuh harapan putus asa. Benang perak ini. Jarum perak di tubuh Sekar dimasukkan ke dalam titik akupuntur dengan cara yang berantakan. Tetapi pada kenyataannya, mereka semua tampak sama ketika mereka jatuh di atas batu meja pada awalnya. Benang perak muncul di setiap titik akupuntur yang dimasukkan oleh setiap jarum perak, terhubung satu sama lain dan membentuk jajaran garis yang aneh. Melihat polanya, Dr. Hendra secara bertahap memikirkan teknik akupuntur kuno yang telah disegel untuk waktu yang lama dan hanya tercatat dalam ukiran batu. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya ketakutan. Dia tidak tahu apakah itu karena terkejut atau takut. Was! 2 jarum yang tersisa masih ada di tempatnya dan agak merasa lelah. Dia memantulkan 2 jarum perak terakhir dan berencana untuk menyelesaikan metode ini sekaligus. Tapi melihat polanya, Dr. Hendra secara bertahap memikirkan teknik akupuntur kuno yang telah disegel untuk waktu yang lama dan hanya tercatat dalam ukiran batu. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya ketakutan. Dia tidak tahu apakah itu karena terkejut atau takut. Was!
2 jarum yang tersisa masih ada di tempatnya dan Agam merasa lelah. Dia memantulkan 2 jarum perak terakhir dan berencana untuk menyelesaikan metode ini sekaligus. Tapi Agam merasa pusing dan hampir pingsan. Jamal bereaksi dengan cepat dan segera mengangkatnya. Melihat wajah pucat Agam, Jamal bertanya dengan cemas. Pak Agam, ada apa? Apakah kamu sakit? Bukannya dia sakit, tapi dia kelelahan. Dokter Rendra menarik napas dalam-dalam. Nyaris tidak bisa menahan emosinya. Dia berkata, Pak Agam, apakah kamu menggunakan teknik jarum ilahi misterius? Teknik jarum ilahi misterius? Milly menutup mulutnya erat-erat untuk mencegah dirinya berteriak. Itu adalah teknik akupuntur tak tertandingi yang disebut pengembali usia. Seharusnya itu mampu mengembalikan umur seseorang dan dianggap sebagai teknik mistis. Kenapa dia bisa tahu pengetahuan yang sudah lama hilang seperti ini? Herannya. Benar. Tapi kurasa aku terlalu menganggap diriku hebat. Agam memaksakan senyum. Jangan berkata begitu. Lupakan seluruh wilayah timur. Hanya ada sedikit orang yang bisa menggunakan teknik jarum ilahi misterius di seluruh Indonesia. Belum lagi kamu bisa menggunakan teknik jarum ilahi misterius yang sangat sulit. Aku bisa mati sebagai pria bahagia sekarang setelah aku melihat ini dalam kehidupan nyata. Aku tahu itu. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Dia terkikik bodoh, kemudian ekspresinya menjadi ganas. Aku tahu kamu sedang berakting. Pak Jamal, bukankah dia bilang dia bisa menyelamatkan putrimu? Dia hanya membual. Mengabaikannya, Agam berpaling ke Jamal dan berkata, Pak Jamal, apakah kamu punya beberapa ganoderma atau ginseng? Mungkin itu bisa membantuku memulihkan kekuatanku dengan cepat. Jamal buru-buru pergi untuk mengambilnya, tetapi Dokter Rendra menghentikannya. Ganoderma dan ginseng memiliki terlalu banyak kotoran dan perlu dimasak dengan hati-hati dan diminum selama 7 hari. 7 hari? Sekar tidak akan bertahan selama itu. Milly. Dokter Rendra menoleh untuk melihat cucunya. Milly berjalan mendekat, mengambil belati dan memotong pergelangan tangannya. Lalu darahnya keluar. Apa? Agam tampak bingung. Tubuhku cukup istimewa dan darahku mengandung energi murni yang bisa dijadikan obat. Oh, mata Agam berbinar. Dia sudah merasakan sesuatu yang tersembunyi dalam darahnya dan dia tertarik padanya. Seolah-olah seseorang yang sekarat karena kehausan sudah melihat mata air yang jernih. Tidak dapat menahan keinginannya. Agam meraih pergelangan tangannya dan mengisapnya. Darah mengucur ke mulutnya, merangsang indera pengecapnya. Rasanya luar biasa manis. Pada saat yang sama, sel-sel di seluruh tubuhnya menjadi aktif. Tubuhnya pulih dengan cepat. Agam menemukan kalau jasa di tubuhnya dirangsang oleh kekuatan yang diserapnya. Segera, bola cahaya merah kecil muncul di tengah tubuhnya, menarik dan menyerap kekuatan jasa. Bola cahaya merah menjadi lebih terang dan jasanya menjadi lebih tipis seperti bintang yang belum sempurna. Selama bola cahaya benar-benar menyerap kekuatan jasa yang meluap, dia bisa mencapai penilaian hidup tingkat kedua. Kalau aku mengambil semua darah Mary, itu mungkin bisa berhasil. Pak, ucap Dokter Rendra. Ketika Agam tersadar kembali, dia menyadari kalau wajah dan bibir Milly pucat. Maaf. Agam dengan cepat meminta maaf. Kita impas sekarang. Milly menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menghentikan pendarahannya dengan akupuntur. Jamal bertanya dengan gugup. Pak Agam, apakah kamu sudah pulih? Agam mengangguk sedikit. Meskipun dia masih memiliki setengah dari jasanya yang tersisa, dia sudah menemukan cara untuk bisa melakukannya. Dengan jasa dan kekuatan yang meluap, seseorang perlu dibantu oleh harta langit dan bumi. Dengan begitu seseorang bisa mencapai tingkat selanjutnya. Ayo kita mulai. Matanya berkilat sambil menunjuk jarum perak. Detik berikutnya, 2 jarum perak menembus titik akupuntur Sekar dengan akurat. Benang perak menembus meridian dan titik akupuntur seluruh tubuh Sekar dan berkumpul di jantungnya. Mata Sekar bersinar terang dan dia menjadi penuh dengan vitalitas dan kelincahan. Sekar. Sera memeluk Sekar dan merasakan tubuh dinginnya menjadi hangat. Dia juga bisa merasakan jantung putrinya berdetak seirama. Bu! Sekar berdiri dari pelukan ibunya di bawah tatapan semua orang. Setelah melihat itu, Ser menjadi sangat bersemangat sehingga dia hampir pingsan. Jamal meraih tangan Agam dan berkata dengan suara gemetar. Pak Agam, kamu benar-benar penyelamat keluarga kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepada kami. Mulai sekarang, kamu juga teman grup investasi abadi selama sisa hidupmu.